Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Hendrik Fonda MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan serta teman-teman sekalian. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas tentang hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Desi Rahmawati, NIM 190811036, saya sendiri. Yang kedua ada Erwin Syah, NIM 190811032. Yang ketiga ada Hafiz Kesario Busefari, NIM 190811006. Yang keempat ada Joseph Andita, NIM 190811037. Yang kelima ada Tiara Lorenza, 190811010. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai memprediksi seseorang terjangkit diabetes dengan algoritma backpropagation. 1. Latar belakang. Penyakit diabetes adalah suatu kondisi di mana kadar glukosa atau gula darah meningkat atau di atas batas normal. Glukosa menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik sehingga dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Menurut data Badan Kesehatan Dunia, saat ini sudah ada sekitar 150 juta orang yang mengalami diabetes di seluruh belahan dunia. Maka tak heran kalau penyakit diabetes semakin menjadi perhatian karena jumlah penderitanya yang terus bertambah. Di Indonesia, penduduk yang berumur lebih kurang 15 tahun dengan diabetes mellitus pada tahun 2013 adalah sebesar 6,9% dengan perkiraan jumlah kasus adalah sebesar 12.191.564. Sebanyak 30,4% kasus telah terdiagnosis sebelumnya dan 73,7% tidak terdiagnosis sebelumnya. Melihat kenaikan insiden diabetes mellitus secara global yang sebagian besar disebabkan oleh perubahan pola gaya hidup yang kurang sehat, dapat diperkirakan bahwa kejadian diabetes mellitus akan terus meningkat drastis dan dikarenakan bahwa diabetes akan memberikan dampak terhadap kualitas sumber daya manusia dan peningkatan biaya kesehatan yang cukup besar. Maka saat ini kita sangat memerlukan program untuk pengendalian dan penatalaksanaan diabetes. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz Kesario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Kesario Busefari dengan NIM 1908006. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya yang sudah dijelaskan oleh Desi. Baiklah, lanjut ke materi. Pada penelitian, kami menggunakan metode backpropagation. Backpropagation adalah salah satu dari jaringan saraf tiruan, merupakan metode pelatihan yang terawasi dengan jaringan multilayer dan pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Prediksi merupakan suatu ramalan atau forecasting satu data pada waktu yang akan datang. Proses prediksi bisa dilakukan jika terdapat dataset latih yang dapat dikenali polanya. Nah, tujuan dari proposal ini adalah yaitu satu, untuk mengetahui seseorang terjangkit diabetes atau tidak dengan menggunakan algoritma backpropagation. Yang kedua, mengetahui akurasi training data menggunakan backpropagation. Yang terakhir adalah untuk mengetahui akurasi testing data menggunakan algoritma backpropagation. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi variabel dan kriteria dari masalah. Studi kasus ini mengambil dari kata Kegel yang akan diprediksi dengan menggunakan algoritma backpropagation. Variabel yang menggunakan input X adalah pregnancies, glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI. Diabetes predictive function dan age. Output Y dari prediksi terjangkit diabetes yang diharapkan yaitu outcome. Prediksi terjangkit diabetes atau data Kegel ini output berupa nilai angka yaitu 1 dan 0, di mana 1 artinya positif, yaitu seseorang mengidap diabetes, dan yang terakhir 0 yaitu negatif. Proses backpropagation menggunakan tool Jupyter Notebook Python. Nah, itulah presentasi dari saya, dilanjutkan oleh Joseph. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Hafiz yang sudah menjelaskan sebelumnya.
Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai tentang penjelasan dari masing-masing variabel. Yaitu, variabel pertama, pregnancies adalah berapa kali hamil. Kemudian, glukos adalah konsentrasi glukosa plasma 2 jam dalam tes toleransi glukosa oral. Kemudian, variabel ketiga yaitu blood pressure, yaitu tekanan darah diastolik dengan satuan mm Hg. Variabel berikutnya, yaitu skin thickness, adalah ketebalan lipatan kulit trisep dengan satuan mm. Variabel berikutnya yaitu insulin serum 2 jam dengan satuan muu per milimeter. Variabel berikutnya adalah BMI atau indeks massa tubuh, berat dalam kilogram, tinggi dalam meter kuadrat. Variabel berikutnya adalah diabetes per degree function, yaitu fungsi silsilah diabetes. Baiklah, variabel berikutnya, yaitu age atau umur dengan satuan tahun. Variabel berikutnya adalah outcome, yang merupakan output Y dari reduksi yang berupa hasil nilai angka 1, di mana 1 itu merupakan angka positif mengidap diabetes atau 0, negatif mengidap diabetes. Berikutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu, dari dataset diabetes yang kita lakukan prediksi, diketahui akurasi validasi training N tersebut sekitar 72%, dan akurasi testing N-nya sekitar 69%. Kemudian, dari seluruh data yang dilakukan training dan testing, terdapat 10 data yang kita uji coba untuk melakukan prediksi, yaitu dari data 0 hingga data ke-9. Dengan metode backpropagation ini, sangat bagus sekali digunakan agar kita dapat memprediksi apakah kita terkena diabetes atau tidak. Baiklah, saya rasa hanya ini saja yang dapat disampaikan oleh kami dari kelompok 1. Untuk lebih dan kurangnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Lorenza. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah kami buat di Jupyter Notebook mengenai materi kami, yaitu memprediksi seseorang mengidap diabetes dengan algoritma backpropagation. Nah, yang pertama kita melakukan import NumPy untuk mengolah data, kemudian selanjutnya kita melakukan import pandas untuk menampilkan data. From escalation tree kita melakukan import decision tree classifier. Nah, di sini kita akan menampilkan data dari file diabetes.csv dengan sintaks yaitu metadata sama dengan pd atau pandas.read.csv dengan nama file yaitu diabetes.csv. Nah, data dari diabetes.csv ini akan ditampilkan di sini, di mana terdapat kira-kira yaitu 768 data dengan 9 kolom. Data ini kita split di mana ke-8 atribut dari kolom 1 sampai kolom 8 ini yaitu pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, dan age kita masukkan ke variabel X atau inputnya. Kemudian yang outcome ini merupakan variabel Y atau outputnya yang menghasilkan nilai angka yaitu 1 dan 0, dimana 1 ini artinya dia positif mengidap diabetes, sedangkan 0 artinya negatif mengidap diabetes. Selanjutnya, from a scalar model selection kita melakukan import trend test split untuk membagi data training dengan data testing. Nah, di sini from a scalar neural network kita melakukan import MPL classifier. Nah, selanjutnya kita untuk menghitung akurasi validasi training ANN-nya dengan sintaks yaitu form scalar matrix import accuracy score, yang dimana kita dapat nilai akurasi validasi training ANN-nya yaitu 0,72. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Erwin Syah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Syah.
NIM 1908/2 Prodi TI dari kelompok 1, dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini kami membuat program untuk aplikasi program prediksi apakah seseorang itu terkena diabetes atau tidak berdasarkan dataset diabetesnya. Nah, untuk di sini pemanggilan from TensorFlow dan keras dan import ke kategorinya. Yang pertama Y-train itu Y-training, kemudian Y-file ini Y-validation, dan Y-test ini sebagai Y-testnya. Ini untuk input from keras, model dan layer, model sequential, flatten, dan dense-nya. Di sini untuk pembentukan layernya, sequential, flatten, dense, dan modelnya. Kemudian di sini kita akan melakukan training data dari dataset di atas tadi. Dataset ini kita akan melakukan trainingnya, di mana di sini kita lakukan sebanyak 100 epoch atau 100 kali perulangan. 100 kali perulangan dengan validation data X validation dan Y validation. Nah, di sini dia melakukan perulangan sebanyak 100 kali perulangan. Di sini untuk model layernya, ini untuk mengecek akurasi testing dari program yang dibuat. Akurasi testingnya yaitu sebesar 0,688 atau sekitar 68%, dan lossnya sekitar 0,66 atau sekitar 66%. Nah, sesuai dengan program tadi, prediksi seseorang itu apakah terkena penyakit diabetes atau tidak berdasarkan dari dataset di atas. Di sini kita melakukan prediksi, yang dimana kita menggunakan predict class X, data X-nya atau data kelasnya, yang mana di sini kita masukkan I ini bernilai dari 0, bernilai 10 angka, bernilai 10. Nah, dimana di sini kita akan lakukan dari 700 lebih data ini, kita lakukan prediksinya. Kita lakukan prediksi sebanyak 10 data. Ini diambil dari data 0 sampai data 9. Kemudian untuk yang pertama ini tadi sebagai Y-nya, X maksudnya X, dan ini Y-nya atau hasil akhirnya, dan ini sebagai prediksinya, dimana hasil akhirnya di sini 0, atau kita anggap saja 0 ini tidak terkena, namun di prediksinya terkena, atau 1 ini kita anggap sebagai terkena diabetes. Jadi di sini namanya juga prediksi, tidak selalu benar. Kemudian ini data keduanya, dimana anggaplah di data itu dia tidak terkena diabetes dan prediksinya terkena diabetes. Begitu juga ini di data yang ketiga ini, dari datanya dia terkena diabetes dan prediksinya juga terkena diabetes. Begitu seterusnya. Apabila Anda ingin melakukan testing semuanya, masukkan saja di sini datanya. Apabila Anda ingin melakukan 5 testing, tinggal ubah di sini menjadi 5. Baiklah, sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.